Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As-sanatu sabi'ah minal hijrah, tahun ke-7 dari hijrah. Fi hadhihi sanah waqa'at ghazwatul Khaybar. Pada tahun ini terjadi perang Khaybar. Wa Khaybaru ismu jami'atun jamilah minal husuni wal qura bainaha wa bainal madinati nahu mi'atan wa ashruna milan shimal Madinah. Khaybar adalah nama yang menghimpun sejumlah benteng dan perdesaan berjarak kurang lebih 120 mil arah utara Madinah. Waqad wa'adallahu subhanahu nabiyyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil hadibiyyati fadlul Khaybar. Perihal ini Allah Ta'ala telah memberi janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Hudaybiyah akan terlakukannya Khaybar. Qala ba'dul ulama, menurut sebagian ulama, wa huwal masyari ilaihi biqauli ta'ala, menurut sebagian ulama kenyataan itulah yang disinggung Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Asta'id billah, wa asabahum fatha qariba, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Kharaja sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa nasrahu wa alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke arah mereka. Wa kana sahibar rayati yaumaha wa Ali bin Abi Thalib idza fasa biqaulihim. Dan Allah Ta'ala menolong beliau sallallahu alaihi wasallam mengalahkan mereka bendera perang waktu itu di tangan Ali bin Abi Thalib. Idza fasa biqaulahu sallallahu alaihi wasallam law diyanar rayata wa dan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbuhu wa huwa rasuluh. Karena dialah yang mendapat keberuntungan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law diyanna, saya akan berikan bendera perang ini besok kepada seorang laki-laki yang di tangannya Allah akan membuka kemenangan. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Faqtahim radhiyallahu anhu bil husuni wajtadat ahada abawahu fa'alqahu bil ard. Maka Ali radhiyallahu an berhasil membuka pintu gerbang benteng pertahanan untuk masuk menarik menjebul salah satu gerbangnya, melemparkannya ke atas tanah. Adapun benteng yang Allah Ta'ala tanah, wa amal husunit tahi fatahawwahu alaihi bi Khaybar fahiya husun na'im wal qamus wal husunis sa'ib bin ma'ad wa ghairu dzalik. Allah Ta'ala bukan kemenangan lewat dengan Ali radhiyallahu an di Khaybar adalah benteng Naim, Qamus, Sa'b bin Mu'ad dan lain-lain. Waqad ijtahad fi hadhihi al-ghazwah 15 sabah sahabiyan. Dalam pertemuan ini gugur 15 syuhada dari kalangan sahabat. Dalam peperangan ini pula berhasil ditawan Safiyah bin Huyai yang kisalnya diperistri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi al-ghazwah kanat qasdat dara'ah wa hiya an Zainab binti Harith min al-Yahudi da'at Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sana'at lahu syatal maswati wa tasdulahu fiha samma. Pada peperangan ini juga terjadi kisah zira, kaki depan kambing pen. Kisah itu adalah Zainab binti Haris, seorang Yahudi, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijamu dengan kambing bakar. Waqtartu fi dari lima akhbartu annahu yahibbu. Tetapi dia disebut racun dalam daging kambing itu lebih pada bagian kaki depan. Zira dia bukanlah racun dalam jumlah besar karena dia diberitahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kambing itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ad-dara'a la yukhbiruni annahu masmuman. Sungguh kaki kambing ini menghabarkan padaku bahwa dia dibubuhi racun. Wa fi hadhihi al-ghazwah lima faqala sallallahu min al-Khaybari sara laili hatta idza adrakahu al-qara arasa fafatit
tahum salat as-subhi wa lam yastaqid sallallahu alaihi wasallam wala ahada min ashabihi hatta darabtahum syams. Selanjutnya wanita itu dipanggil diinterogasi dan dia mengakui dalam peperangan ini pula sekembali beliau sallallahu alaihi wasallam dari Khaybar, beliau bersama pasukan mengadakan perjalanan malam sampai ketika beliau dilanda kantuk, beliau menyuruh untuk istirahat di akhir malam sehingga mereka semua tidak mendapat salat subuh. Beliau tidak terjaga, tidak pula salah satu salat sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga mereka disengat sinar matahari. Wa fi hadhihi sanah qadam muhajiratus habasyiyah wa kana qadamahum yaumul fathil Khaybar wa kana ra'asahum Ja'far bin Abi Thalib. Pada tahun ini pula orang-orang yang hijrah ke Habsyah berdatangan, kedatangan mereka bersama dengan penakluk Khaybar dan dipimpin mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Walima qadam qala sallallahu alaihi wasallam ma adri bi ayyuhim usarru aktsara bi fathi Khaybar am qadamuhum Ja'far wa qadama bi qadami Ja'far Abu Musa al-Asy'ari wa rafaqatahu minal asy'arina. Ketika Ja'far, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma adri bi ayyihim asyaru aktsar bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya tidak tahu dengan mana saya lebih bersuka cita dengan ditaklukkannya Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far. Berbarengan dengan kedatangan Ja'far, datang pula Abu Musa al-Asy'ari bersama rombongannya dari kabilah Al-Asy'ari. Wa fi hadhihi sanah aslama Abu Hurairah wa kana dzalika bi Khaybar. Tahun ini pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam, hal itu di Khaybar. Wa fi hadhihi sanah kanat ghazwatu Wadil Qura wa hiya ismu liqaryati min al-qura Yahudi baina al-Madinah wa Khaybar. Pada tahun ini juga terjadi perang Wadil Qura, nama sebuah desa dari sekian pedesaan Yahudi antara Madinah dan Khaybar. Wa hiya al-an tamshi bil ula marbiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fi tariqil audati min al-Khaybar ila al-Madinati fa du'a ahliha ila al-ismi famtani'u min dzalika wa qadil faftaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulmatal wa ghannama Allahu amwali ahlaha. Pada tahun amlaha sekarang dikenal dengan al-ula, beliau sallallahu alaihi wasallam melewati desa tersebut dalam perjalanan dari Khaybar ke Madinah. Beliau pun mengajak penduduk desa tersebut untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak mau, bahkan melawan dan menyerang. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menaklukkan desa tersebut dengan kekerasan dan Allah taala memberi beliau sallallahu alaihi wasallam pampasan perang berupa harta benda penduduk desa tersebut. Fi hadhihi sanah arsala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila tara ala arba' lailain min Makkah fi Sya'ban. Tahun itu juga terjadi pengiriman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikirim ke Tarabah sekitar jarak 4 malam perjalanan dari Makkah pada bulan Sya'ban bersama 30 orang, tetapi dia tidak menemui kesulitan apapun. Fi waqat Sir Abi Bakar radhiyallahu anhu ila al-Bani Kalab wa yaqala fasadahu banahaihi dhurabaihi fi Sya'ban fasabi minhum jima'atan wa qala akharin. Tahun itu juga terjadi pengiriman Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Bani Kilab. Satu versi Bani Fasyarah terletak di daerah
Dariyah pada bulan Sya'ban. Dari pengiriman itu Abu Bakar menawan banyak orang dari Bani Kilab dan membunuh yang lain. Summa waqat sariban bisarina Sa'id ilal Bani Marata bifadika fi Sya'ban wa ma'ahu salasuna rijalan faqatulu wartas bisari. Kemudian terjadi pengiriman Bani Bashir bin Sa'ad ke Murrah di Fadak pada bulan Sya'ban dengan 30 personel yang hampir seluruhnya terbunuh, sementara Bashir dibawa pulang perang dengan keadaan luka parah. Summa syari Ghalib bin Abdullah isani ilal mafidah bina hayatan najid min al Madinah ala samaniyata bardi fi mi'atan wa salasina rijalan fi Ramadan. Lalu pengiriman pasukan Ghalib bin Abdullah al-Laitsi ke daerah Maifah arah Najd sekitar 8 burut dari Madinah memimpin 130 orang pada bulan Ramadan. Summa syari'ah bisaraini Sa'ad ilal Yumni wa Jabar ardul Lighatafani fi Syawali wa ma'ahu sami'atan rajulan jam'ati tajmi'u bil jinabi li'irati 'ala al-Madinah falam bil ghahim masirati bisaraihu haraba faghanama minhum ghanaim wa asra rijalan fa aslama. Kemudian pengiriman pasukan Bashir bin Sa'ad, Yum dan Jabar suatu tempat milik kabilah Khutfan pada bulan Syawal bersama 300 orang untuk memerangi golongan yang terkonsentrasi di Jinab dalam misi menyerang Madinah. Ketika mereka mendengar kedatangan Bashir, mereka kabur, maka Bashir pun memperoleh banyak pampasan perang dan menawan 2 orang yang kemudian masuk Islam. Fi hadhihi sanah kanat amratul qada wa hiya al-amratu tsaniyah lahu sallallahu alaihi wasallam kana qad kharaja fi syahri dzil qa'dah wa tamshi hadhihi al-umrah bi amratil qasas linnas wali qaulahu ta'ala. Pada tahun ini terjadi umrah qada. Inilah umrah kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat di bulan Dzulqa'dah dan umrah ini dinamakan pula umrah qisas karena turunnya firman Allah wal hurumatul qisas, dan pada hal-hal yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Wa tamsi aidan bi umratil qadiyah min al-muqadah at-qadim 'alaiha 'ala ayyarji'u anhum amahum hada. Umrah ini dinamakan juga qadiyah, diambil dari kosakata muqadah, penagihan, yang beliau sallallahu alaihi wasallam tagih pada Quraisy. Maka lewat kesepakatan itu sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah pada tahun sebelumnya. Thumma ya'ti fil ulama fil alim fil ami qabla wa hadhihi al umrati fil madhkura fi qouli ta'ala, di mana mereka harus kembali ke Madinah pada tahun itu, kemudian dibalik lagi pada tahun depan. Inilah umrah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, laqad sadaqallahu wa rasuluhu riya bil haqqi atadkhulanna al masjidal harama insya'allahu aminan muhalliqina ru'usahum wa muqassirina la ta'udun la takhafun. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu semua pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur gundul rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu semua tidak merasa takut. Al-ayah. Thumma sari'al akharin alladhi yaqulu lahu bani Abi Auja as-Salami ilal Bani Salim fi Dhil Hijjah wa ma'ahu 50 rijalan fa akhadahum bihim al-kafar wa qatalahum an akhari wa kharaja bani Abi Auja. Kemudian pengiriman pasukan di bawah pimpinan Al-Akhram yang disebut juga Ibnu Abil Auja As-Sulami ke Bani Sulaim pada bulan Dzulhijjah bersama 50 orang, tetapi pasukan ini dikepung pihak kafir. Mereka segera digempur habis-habisan sampai hampir tak tersisa.
Ibnu Abil Auja sendiri terluka. Wa fi hadhihi sanah sallallahu alaihi wasallam munimi wa khatab alaih wa kana yakhatib ila al-jid'ah ay yastani alaih lima tarakal jid'ah fi awwali maradan hani ilaihi hina sakali hatta sam'ahu fil masjid fahtadanahu ila sadrahu faskan wa khabrahu fi sahih. Pada tahun ini pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menggunakan mimbar dan berkhutbah di atasnya. Beliau sebelumnya berkhutbah bersandaran pada batang pohon kurma. Ketika pertama kali ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, batang pohon kurma tersebut merinding sebagai rintihan wanita yang kehilangan anaknya. Sampai hal itu terdengar oleh orang-orang berada di masjid. Maka beliau merangkul memeluk batang pohon tersebut ke arah dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kayu itu pun tenang kembali. Cerita tentang peristiwa ini terdapat dalam Sahih Bukhari. As-sanah ats-tsaminah min al-hijrah, tahun ke-8 dari hijrah. Fi hadhihi sanah qadama fada Abdul Qais wa hum ad-din qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban bil qaumi ghayra khazaya wala nadami. Pada tahun ini datanglah delegasi Abdul Qais. Mereka lah orang-orang yang disambut oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, marhaban bil qaumi ghaira hasayan wala nadama. Selamat datang wahai kaum yang tiada merugi dan tiada sesal. Wa qala al-Ashja wa huwa ra'isuhum inna fiqal khoslataini yuhibbuhum Allahu wa rasuluh al-halam wal ana. Beliau bersabda pada Al-Asyad yang menjadi ketua delegasi tersebut, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allahu wa rasuluh al-hilmu wal ana. Di dalam dirimu terdapat dua kepribadian yang disukai Allah dan Rasulnya, yaitu tidak menampakkan kemarahan saat marah dan tidak tergesa-gesa. Wa min mana qabatahu annahu lima araba lima yakun yasjidu lillahi ta'ala fi basatil ardi ila fi salasata masajid Makkah wa masjidil Madinah wa masjid Abdul Qais. Di antara kisah harum mereka adalah ketika orang-orang Arab banyak yang murtad, maka di muka bumi tidak ada yang bersujud kepada Allah Ta'ala kecuali di tiga masjid Makkah, Masjid Madinah, dan Masjid Abdul Qais. Wa fi hadhihi sanah aslim Umar bin Abbas Amr bin As wa Khalid bin Walid wa Utsman bin Affan. Di tahun ini pula Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Affan masuk Islam. Wa fi hadhihi sanah matat Akbar binatil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya Zainab zawjati Abul As bin Rabi' wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbatu ba'id ghuslaha wa qabla takfiniha liyaniha berapati athar. Tahun ini juga putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertua, yakni Zainab, istri dari Abul As bin Rabi', meninggal dunia, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan baju beliau pada sang putri sehabis dimandikan dan sebelum dikafani agar ia memperoleh barokah daripada athar bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi sanah waqa'a wala fil Madinah wa qalu ya Rasulullah sa'irana faqala inna allaha huwal mus'irul qabidu basid ar-raziq. Juga di tahun ini terjadi lambungan harga barang-barang pokok, inflasi di Madinah. Orang-orang kemudian meminta kepada beliau, wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna allaha wal mus'irul qabid wal basid ar-raziq. Sesungguhnya Allah lah zat penetap harga, zat yang menggenggam urusan rezeki, zat yang memudahkan urusan rezeki, zat yang maha memberi rezeki.
وفي هذه سنة وقع ولا في المدينة وقالوا يا رسول الله ساعر لنا فقال إنه هو المسعر القابض والباسط الرازق. وفي هذه سنة كانت سريع الولب إلى البني الملوه بالكديدة في صفر السنة الثامن فغنم غنائم. Di tahun ini pula terdapat pengiriman pasukan Ghalib bin Abdillah kepada Bani Mulawih di Khalid pada bulan Safar tahun 8 Hijriah, dan dia berhasil mendapat banyak pampasan perang. Wa fiha sari'ah Ghalib aidan ilal masabi ashabi bishari bifadika fi Safar wa ma'ahu mi'ata rajulan faqatalu qatal asabu Ma'man. Kemudian pengiriman pasukan Suja' bin Wahab al-Asadi kepada Bani Amir di daerah Asasi sudah mata air dari jurusan satu Irqin ke Wajar. Summa syari'ah Suja' bin Wahab al-Asadi ilal Bani Umar Misri mi'ah min daril Araqa ilal roti ala thalathan marahala min al-Makkah ila al-Basrati wa khamsa min al-Madinah fi arba' wa 20 rijalan ila al-Jami'ah min al-Hawsani fa ghanamu ghanaim. Dan 5 marhalah dari Madinah bersama 24 orang untuk membalas kumpulan orang dari kabilah Hawazin, dan mereka memperoleh banyak pampasan perang. Wa fiha waqad sari'al Ka'bati wari ilal datil atlah wa ra'adatil qura fi Rabi'il awal wa ma'ahu 15 rijalan faqatalahum al-kufar ila rijalan wahidan. Dalam tahun ini juga terjadi pengiriman pasukan Ka'ab bin Umar al-Ghafari ke daerah Zatul Atlah setelah Zatul Qura pada bulan Rabiul Awal bersama 15 personil, tetapi mereka terbunuh semua kecuali satu orang. Wa fi hadhihi sanah kanat waswatul Mu'tah wa lam yahduruha sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Dalam tahun ini juga terjadi perang Mu'tah, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ikut hadir. وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حارث بن عمر أسدي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى الملك روم وقيل إلى الملك بشير فعرض له شريح بن عمر الغسني فأوثقه رابطا ثم قدم فضرب عنقه ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره فأشددت ذلك عليه بالغاهل خيبر عنه فبعثوا هذا الجيش وأمرا عليهم سيدا بن حارث وقال. Musababnya perang ini adalah bahwa Rasulullah SAW mengirim Harith bin Umair al-Asadi, salah satu keluarga Bani Lihib, dengan membawa surat beliau kepada Raja Romawi di Sam dan satu versi kepada Raja Busrah, tetapi ia dihadang Surah bin Amr al-Ghasani dan diikat dengan tali lalu diajukan dan didebas lehernya. Di sisi lain tidak ada utusan Rasulullah SAW selain dia yang dibunuh. Maka ketika kabar kematiannya sampai pada Rasulullah SAW, hal itu terjadi berat bagi beliau. Segeralah beliau mengirim pasukan ini dalam menjadikan Zaid bin Harithah sebagai pemimpin. Beliau SAW bersabda, wa in qutila Zaidun fa Ja'faru wa in qutila Ja'far fa'aidu wa hubni Rawahah. Bila Zaid gugur, maka tampuk pimpinan diambil alih Ja'far. Bila Ja'far juga gugur, maka tampuk pimpinan selanjutnya berada di tangan Abdullah bin Rawahah. فقاتل زيد برادي حتى قتل ثم أخذها جعفر فقاتل زيد برادي حتى قتل ثم أخذها جعفر فقاتل قتلا شديدا حتى
qata'at yaminuhu fa akhadahu riyah bisimalihi fa qata'at aidan fahtadnaha bi'adihi fa'audahu wa huwa 'ala dzalika bijanahaini yatiru bihima fil jannah. Said pun segera berperang dengan membawa bendera perang hingga dia gugur. Kemudian bendera diambil Ja'far, dia pun berperang hebat hingga tangan kanannya tertebas pedang dan putus. Maka bendera di bawahnya dengan tangan kiri, tetapi tangan kiri itu pun terputus juga. Lalu dia peluk bendera itu dengan sisa kedua lengannya. Maka Allah Ta'ala mengganti kedua tangan Ja'far dengan dua sayap yang dia pakai terbang di surga. Summa qatala hatta qatal, dan dia terus berperang sampai gugur. Summa akhadar riyah Abdullah bin Rawahah faqatala hatta qatala summa astalahan nas ba'da dhalik 'ala al-Khalid bin Walid faqadahu riyah wa qatalat wa dafa'a muslimin. Kemudian bendera perang diambil alih Abdullah bin Rawahah, dia pun berperang gigih hingga akhirnya gugur pula. Setelah gugurnya pemimpin ketiga, pasukan pun sepakat untuk menjadikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Maka Khalid bergegas mengambil bendera dan berperang membela muslimin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad na'a Zaidan wa Ja'far bin Rawahah lin nas qabla ta'tiyahum khabarahum. Faqala akhadar rayata Zaidun fa usiba thumma akhada Ja'farun fa usiba thumma akhadaha ibn Rawahah fa usiba. Jurusan Zaid mengambil dan membawa bendera perang, lalu dia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far, lalu dia gugur. Kemudian diambil oleh Ibnu Rawahah, dia pun gugur. Summa qala akhadar riyah sifa min suyufillah bi'anami Khalid hatta fatahu alaihi wa lima raja'u ila al-Madinah suaran nasi biqawlani ya furar farartum fi sabilillah, walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbalahum bi nafsihi wa qala anhum liyasu bil furar walakinnahum qurar insyaallah. Beliau bersabda dengan seraya, beliau mengucurkan air mata. Sabda beliau selanjutnya, akhadar rayata sayfun min suyufillah yakni Khalidan hatta fatahu alaihi. Lalu bendera perang diambil alih pedang Allah Saifullah yakni Khalid, hingga di atas tangannya Allah membuka kemenangan. Dan ketika pasukan itu kembali ke Madinah, penduduk Madinah sontak berteriak, wahai orang-orang yang kabur, engkau semua berlari mundur dalam perang di jalan Allah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka dan bersabda dari mereka, walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbalahum bi nafsihi wa qala anhum laisu bil furari walakinnahumul quraru insyaallah. Mereka bukanlah orang-orang yang lari dari medan perang, tetapi mereka orang-orang yang menggempur musuh insyaallah. Wa fi hadhihi sanah waqat waswatud datis salasil masumiyat bidzalika li'an al-musyrikina artib bi'adahum bi ba'dil khasyata ayufirru wa qila samiyat bisami ma'atahat waswatahum ilaih wasibaha annahu sallallahu alaihi wasallam ba'athan nafara man ashabihi wa ja'ala alaihi Amr bin As amiran. Dan ini juga terjadi perang Dzatu Salasil, dinamakan demikian karena orang-orang musyrik mengikat masing-masing diri dengan mereka dengan lainnya karena khawatir ada yang melarikan diri. Satu versi mengatakan dinamakan demikian sesuai nama mata air tempat peperangan. Penyebabnya perang ini sendiri adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim sekelompok orang-orang
sahabat-sahabat beliau untuk menjadikan Amr bin As sebagai pemimpin mereka. Lida'watil Arab ilal Islam fa'tarada sabilahum al-a'dah, untuk mengajak orang-orang Arab masuk Islam. Fa'arsil Umar yatlub limadinah min Rasulullah fa'arsil Abu Bakar wa Umar wa Ibadul bin Hajar Madana dan fa'tasru bifadlillah, untuk mengajak orang-orang Arab masuk Islam, tapi perjalanan mereka dihalang-halang musuh, maka Ammar mengirim utusan untuk meminta bantuan sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirim Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai bala bantuan. Akhirnya mereka pun menang sebab anugerah Allah Ta'ala. Wa fi hadhihi sanah kanata syariatan Abi Abid bin Haraj radhiyallahu anhu fi thalathami'atan fihim Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wa ta'arafa siyaratul Khattab fi Rajab taltaqi ayran laqaris wa sawdahum jiraban min tamar falamma nafada akalul khabat fa akhrajahu Allah Ta'ala lahum minal bahri la tatamsi anabir fa akalu minha wa taswadu wa raja'u wa lam yalqu kaidah. Pada tahun ini juga terdapat barisan pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu bersama 300 pasukan, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab. Pasukan ini dikenal dengan pasukan khutbah, terjadi pada bulan Rajab untuk menyongsong rombongan niaga berunta milik orang Quraisy. Wa fiha syari'atul Abi Qatadah radhiyallahu anhu ilal Khadrati wa hiya ardu marhaban binyanadi fi Sya'ban wa ma'ahu 15 rajulan faqatilah minhum wasabi wa ghanam wa kanat ghaibatta 15 lailatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bekal bagi pasukan tersebut berupa kurma 1 kantong. Maka ketika kurma itu habis, mereka lalu memakan khutbah daun yang berguguran setelah dipukul. Ternyata kemudian setelah itu Allah Ta'ala menunjukkan untuk mereka binatang dari laut yang dinamakan ikan anbar. Mereka pun makan dari ikan tersebut setelah menjadikannya perbelakan, dan mereka kembali ke Madinah tanpa mendapati perang. Fi hadhihi sanah kanat syari'a Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu fi 300 fihim Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wa ta'arafa bisaridil khabat fi Rajab taltaqi ayran laqaris wa sawdahum jiraban tamar falamma nafada akalul khabat fa akhrajahu wa ta'ala lahum minal mahrah da tatamsil ghanam fa aqalu minha wa taswadu wa raja'u bil qan thumma ابن إذام فيها بين ذلك حشبة وداد المرة من المدينة على 3 بردة. أول رمضان في 8 نفر فلقوا عمر بن عديم فسلم عليهم بتحية الإسلام فقال له المحالم بن جثامة فأنزل الله تعالى فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الآية. فلما وصلوا إلى ذات الخصب بلغهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقه ghanimah azimah. Kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu dikirim lagi di Batam Idam, suatu daerah antara Zil Khusub dan Zil Marwah. Dari Madinah berjarak 3 pos 144 mil. Pada permulaan bulan Ramadan bersama 8 orang mereka bertemu Amir bin At-Tadah. Amir lalu mengucapkan salam pada mereka dengan salam Islam, tapi dia tetap dihabisi oleh Muhallim bin Dusamah. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman, fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikum salam lasta mu'mina. Maka telitilah dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kalian membunuhnya.
ketika mereka sampai di Khusub, sampai pada mereka berita berangkat perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah, mereka lalu berhasil mendapatkan pampasan perang yang banyak. Wa fi hadhihi sanah waqat ghazwatul Fath Makkah al-Mukarramah wa tamsi Fathul A'zam alladhi azawahu bihi dinahu wa rasuluhu wa jindahu wa haramahul amin wa kana fi syahr Ramadan wa sababha an qarisan a'anat Bani Bakar wa hum khulafa wa hum 'ala al-khaza'ah wa hum khulafa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqanu bidzalika qad naqadul ahda alladhi tam fil Hadibiyah faja'at khaza'atu lanjut bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa arsil sallallahu alaihi wasallam qarisi bi khairihim baini i'ta ladhi aman qatala aw tabarra min al ahdi Bani Bakar aw harba fa abul harab fa kharaja sallallahu alaihi wasallam asyir min Ramadan wa hum shaimul hidah sallallahu qaraban asfan. Pada tahun ini pula terjadi peristiwa Fathul Makkah. Perang ini dinamakan Fathul Fathu, dan juga dinamakan Al-Fat, Al-Azam. Dengan penaklukan ini Allah Ta'ala mengangkat tinggi agamanya, Rasul tentara dan tanah haramnya. Senantiasa Fathul Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Sebabnya adalah orang Quraisy membantu Bani Bakar yang merupakan sekutu mereka untuk menyerang Bani Khuza'ah. Fi syahri Syawal fada'aha ilal Islam wa lam yahsanu an yaqul aslamna bal qala subhana faj'alu وبعث خالد بن والد إلى البني اليديمة من مكان وكان ذلك فيه شهر شوال فدعاها إلى الإسلام ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا بل قالوا سبأنا فجعل خالد يتقليس ولذلك قال اللهم إني أبرما مما صنع Khalid martain. Beliau juga mengirimkan Khalid bin Walid ke Bani Juzaimah yang masih klan Kinanah. Hal ini terjadi pada bulan Syawal. Mereka belum bisa mengucapkan aslamna, kami telah masuk Islam, karena merupakan kosakata baru. Justru mereka berkata sabakna, kamu telah pindah agama. Kosakata yang lazim dipakai waktu itu. Kemudian Khalid pun bertandang membunuh dan menawan mereka. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni abra'un mimma sun'al Khalid. Wahai Allah, sungguh saya lepas tangan dari apa yang diperbuat Khalid. Wa fi hadhihi sanah waqa'at ghazwatul Hunain wa sababuhuma annahu lima faragha min Fathul Makkah akhbaru an Huwazin aqbaltu harbah fawazama 'ala al-masir ilm badis fatha wa min admam ilaihi liman aslama. Pada tahun ini terjadi pula perang Hunain. Penyebabnya adalah tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam rampung dari Fathul Makkah, beliau mendapat kabar bahwa orang Huwazin bersiap memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sallallahu alaihi wasallam hendak bergerak menghadapi mereka dengan pasukan Fathul Makkah bersama orang-orangnya yang masuk Islam bergabung dalamnya. Walima tasafu limul qatal lahar baina dar'ain wa raqab qaladil biyadi dul fasad alaihim al-kafar sadatan wahidah fa kasafa khayli Bani Salim wa taba'ahum ahl Makkah wan nasi walima yathbitu ma'ahu hina dzalika al ashrati
Waqila thamaniyah. Waqad anhazamal muslimun fil awal amr. Pada saat dua pasukan sudah berhadapan-hadapan, tampaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju perang lengkap atas bawah dan menunggang bigahal hewan belasteran kuda dan keledai berwarna putih yang dinamai Dulul. Kemudian orang-orang kafir menyerang muslimin dengan kompak, maka terbuka dan terkoyah barisan kedua Bani Sulaim dan diikuti penduduk Makkah serta banyak orang waktu itu yang bertahan bersama Rasulullah SAW. Hanya 10 orang, satu versi. 8 orang muslimin pada awal kali memang terpukul. Allah Ta'ala berfirman, Ta'ala berfirman, wa yawma hunaini id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan berai-berai. Wa nadal Abbas radhiyallahu anhu min nas fa aqbalu wa tanawalu sallu ala qabilah min at-tarab wa huwa ala dhahirah bighalathu fastaqbala biha wajhuha al-qafar wa lam yabqa 'aini illa dakhal fiha min dhalika at-tarab fa anzalallahu ta'ala wa ma rumiyat id rumiyat walakinna Allahu ramah al-ayah. Abbas radhiyallahu anhum kemudian memanggil orang-orang, maka mereka pun berdatangan beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mengambil segenggam debu seraya beliau berada di atas punggung bikal. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan segenggam debu itu ke arah orang-orang kafir, maka semua mata mereka kemasukan debu tersebut. Fama ramaita id ramaita walakinna Allaha ramah. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Wastashidu minal muslimina arba'ata wa qatala minal musyrikin aktsara min 70 rajulan wa afdalul muslimun fi qatal il dariyah fanahuma an dzalika wa nada Madinah min qatala qatilan falahu salab. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Sebab peristiwa itu dari pihak muslimin gugur 4 orang syahid, dan dari pihak kafir terbunuh lebih dari 70 orang. Muslimin pada kesempatan itu sempat keterlaluan dalam membunuh sampai pada anak-anak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka melakukannya, dan juru bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundangkan ma qatala qatilan falahu salabuh. Barang siapa membunuh lawan, maka baginya harta rampasan dari lawan tersebut. Faba'athahu ilaiha abidan abi Amr Ash'ari litalibi Dadiyah ibni Samah wa ashabuhu wa qaqat hunaka wasbaqa awatas fahazamahum wa qatalahum wa antas rafiyahal muslimun wa qatala Abu Amr abada qatalahu jama'atan minhum. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Ubaid Abu Amr al-Ash'ari pemimpin untuk mengajar musuh dan mencari Juraid bin Simmah dan kawannya. Di kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasukan pimpinan Tufail Amr membunuh setelah berhasil membunuh Juraid. Dia membunuh musuh banyak sekali. Summa raja'a ilal Ya'ranandi wa aqama biha nahu 15 lailatan qasam fiha al-ghanaim thumma ahram wa dakhala Makkah mu'tamaran. Lalu beliau berihram umrah dan masuk Makkah untuk menunaikan umrah. Kembali mereka menjalankannya selama 2 bulan 16 hari, dan umrah ini adalah umrah yang ketiga bagi beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Miman qadama min al-wufudi wa fad ta'i faminhum sayyidul khail
wa huwa sayyiduhum fa aslimu wa hasnal islamahum wa qala lahu anta sayyid khair ma dzukira li rajulun minal arabi bifadli thumma ja'ani illa ra'aituhu duna ma yuqalu fihi illa sayyidun khail fa innahu lam yablugh kullama kana fihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Zaid, engkau adalah Sayyid al-Khair. Tidak disebut padaku seorang pun dari orang Arab tentang keutamaannya, kecuali aku melihat dia bahwa sifat yang disebut kecuali Sayyid al-Khair. Sesungguhnya apa yang disebutkan mengenainya belum sampai pada seluruh kebahagiaannya yang kepadanya. Fa innahu lam yuqul makanahu wa mimma qadama min al-wufudi wa fada bani Sabit wa ala ra'sihim Umar amuru ni makdirab fa aslimu wa raja'u ilal biladihim walakin amron hada irtada ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para delegasi adalah delegasi Bani Sabit dan sebagai ketuanya adalah Amr bin Dikarib. Kemudian mereka masuk Islam dan kembali ke negeri mereka, tetapi Amr ini kemudian murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma qadama alaihi fi hada sanah wafat Yamin faminhum qala atakum ahlul yamini hum alyanu quluban wa araqu afidah al imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Dan di antara para delegasi pada tahun ini adalah delegasi dari Yaman. Perihal mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang pada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya dan paling perasa nuraninya. Iman itu bersifat Yamani, demikianlah para hikmah itu bersifat Yamaniyah. Wafada alaihi wafadakanahu wafada saqahu wa ghorahum. Datang pula pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam delegasi Kindah, delegasi Thaqif dan lainnya. Wa fi hadhihi sanah waqad ghazwatu Tabuk wa hiyal fardatul li'anha lam yakun fi 'amiha wa ghayraha wa lam yaghur sallallahu alaihi wasallam ba'daha hatta tawafi wa samaha wa ta'ala sa'ad al-'ashra liwaqaiha fi sadatil jadab wal harth wa qalat al-sada wa dhuhri. Kana min khabariha an-nabi sallallahu alaihi wasallam lima fasaqa ma jahadal arabi amran nasi bittahiyati lighasal warah wa anha fiha al dina wa hamala ala tastamala wa khamsina ba'iran wa khamsina farsa lidzalika qila lahu mudsidan jihal ashar. Dan pada tahun ini terjadi perang Tabuk. Perang ini adalah perang tunggal karena pada tahun tersebut tidak terjadi perang selain itu, serta tidak pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang setelahnya wafat. Allah Ta'ala menamai perang ini dengan Sa'adah al-Usrah karena terjadinya perang di situasi kurang pangan yang sangat musim panas yang menyengat serta minimnya perbekalan dan tunggakan. Di antara kisah perang tersebut adalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rampung menerima delegasi kabilah-kabilah Arab, beliau memerintahkan orang-orang untuk bersiap memerangi orang Romawi dan mendorong para hartawan untuk membantu pasukan yang kurang mampu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arid an Utsmani fa inni anhu radi. Qala ma dhara Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allahumma ridha an Utsman, duhai Allah ridhil Utsman, fa inni anhu radi, karena sungguh saya ridho atasnya. Beliau juga bersabda, Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma darra wa qala ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak akan membahayakan Utsman apa yang diperbuat setelah hari ini. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatta bil jaddi fadaraba ma'asakarahu ala thaniyatil wada' wa au abi ma'hul muslimuna fakana adadahum 70 alfan wa qila 30 alfan wa tahlifu Abdullah ibn Abi wa mimman ma'hu janiban wa nafaqan wa dakhalan wa fihim nazala surati bira'ati wa samaha ibni Abbas wa fadha ahda qala ma zalat taqulu wa minhum hatta dhana'u annahu
وريبة باري إخلادا إلى الذل وكسلا وهم الذين تاب الله عليهم وتخلف آخر ممن عند الله تعالى في قوله ليس على ضعفاء ولا على المرض. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh mengomando laskar beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendirikan markas di Tsani al-Wada dan menjadikan muslimin sebagai pasukan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka 70.000 orang, satu versi 30 orang. Abdullah bin Ubay bersama anak-anaknya tidak mau ikut serta dalam pasukan tersebut karena takut munafik dan beralasan kosong dalam masalah mereka. Turunlah surat Bara'ah. Ibnu Abbas menyebutnya surat Al-Fadinah. Yang memerlemahkan mereka. Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Laisa 'alal du'afai wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muslimina min sabil." Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang membuat baik. Dan Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Wa fihim qala an-nabiyyu wa huwa inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala syi'ban illa wa hum ma'ana fihim hasbahum udwar. Mengomentari orang-orang yang uzur itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau berada di Tabuk, sesungguhnya di Madinah ada kaum yang kita tidak menempuh lembah dan lereng kecuali mereka bersama kita di jalan tersebut. Mereka terkekang oleh uzur. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah pada hari Kamis. Uzur. Wa kana kharajahu sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah yaumal khamis wa kana yuhibbu ay yakhruju fihi wa dzalika al-khamis khuluna min al-Rajab wastakhlifa ala khasata wa mimma daraka ala ibni Ali bin Abi Thalib fa'ayrahu al-munafiquna bi takhlifil fa adraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu wa qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah pada hari Kamis. Tersebutlah bahwa beliau menyukai keluar pada kota pada hari Kamis. Peristiwa tadi terjadi pada tanggal 5 Rajab. Fa akhbarahu wa qala atakhlifani fil nisa wa sabiyan qala ala tardi an taquna muni bima nasalata haruna min musi ila annahu la nabi ba'di. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyerahkan orang-orang khusus beliau, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ditinggalkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi Ali radhiyallahu anhu diejek oleh orang-orang munafik sebab tidak ikut perang. Maka Ali radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mengkhabarkan kejadian tersebut. Dia berkata, "Apakah baginda meninggalkan saya bersama para wanita dan anak-anak?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Alla tardha an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Apakah engkau tidak rela bahwa posisimu dariku seperti posisi Harun dan Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Wa mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwajhi falam mar bil hijrati di Thamud. Qala la tadkhulu masakinal ladina zalamu anfusahum ayyusibakum ma asabahum illa taqunu bakin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dengan tinggal kaum Samud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah orang yang berzalimi diri mereka sendiri, agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka kecuali kalian melakukannya serasa menangis." Wa fi hadhihi al-ghazwati mata dal-bajadil Masani qala Ibnu Mas'ud fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hafratihi wa huwa yaqulu li Abi Bakar
adali ila akhawmukuma. Kemudian beliau menutup kepala mulia beliau dan mempercepat perjalanan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk dan bermukim di sana belasan malam, lalu kembali ke Madinah dan tidak mendapati perang. Dalam peperangan ini Zulbijadain al-Muzani meninggal dunia. Ibnu Mas'ud berkata, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam liang kubur Zulbijadain seraya berkata kepada Abu Bakar, adliya ilayya akhakuma, ulurkan padaku oleh kalian berdua saudara kalian berdua. Thumma qala Allahumma inni qad amsaytu radiyan anhu. Qala Ibnu Mas'ud hani'adah ya laitani kuntu sahibal khafrah. Kemudian beliau bersabda, Allahumma inni qad amsaytu radiyan anhu farda anhu. Wahai Allah, saya ridho atasnya, maka ridhoilah dia. Ibnu Mas'ud berkata ketika itu, andai saja aku adalah pemilik liang kuburan itu. Fi hadhihi al-ghazwah sallallahu alaihi wasallam Muawiyah alladhi tawafani bil Madinah fasallallahu alaihi wasallam alaihi fi Tabuki wa nazala Jibril fi 70 alfan minal malaikah wa fad'a janahul amin ayman 'ala al-jibal fatawadu'at hatta nadra ila al-makadil Madinah min Tabuk fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wal malaika alaihim salam. Pada perang ini Rasulullah SAW mensolati Muawiyah yang wafat di Madinah. Maka beliau menasihatinya di Tabuk dan Jibril turun bersama 70.000 malaikat. Lalu Jibril meletakkannya sayapnya yang kanan pada gunung-gunung maka gunung-gunung itu menjadi merendah sehingga beliau SAW tidak melihat sampai ke Makkah dan Madinah, Tabuk. Falamma faragha qala ya Jibrilu mimma balik Muawiyatun hadhil masilah qala biqaraati kul huwallahu ahad qa'imatan wa raki'an wa rakiban wa masyian rawahu ibn Lisani wal Bahqi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mensalim Muawiyah bersama Jibril dan para malaikat lainnya alaihi wasallam. Ketika selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Jibril, tersebab apa Muawiyah sampai pada derajat ini? Jibril menjawab, sebab dia membaca qul huwallahu ahad dalam keadaan berdiri, rukuk, menunggang dan menjalan kaki. Wa fi hadisana bani ba'dan nasi masjidan liyadarahu bahu masjidan qiblan faja alladina nubuwah ilal nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini juga sebagian orang membangun masjid untuk membuat bahaya yang menyaingi pada Masjid Kuba. Orang-orang yang membangun masjid tersebut kemudian mendatang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kembali dari Tabuk dan meminta beliau sallallahu alaihi wasallam untuk hadir di masjid mereka. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, walladzina takhudhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba wa rasuluhu min qablu wa la yuhlifanna in aradna illa al-husna wa huwa yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sesungguhnya. Wa fi hadis sana ya'tara sallallahu alaihi wasallam nisa wa ansalahu fi dalikal ya ayuhan nabiy qul la aswajaka al-ayah ya ayuhan nabiy lima taharrama ma ahallallahu lak wa qad ikhtalafu fil ulama fil ladhi haramahu ala nafsihi wa fi sahihin annahu qabla ghayra dhalik wa fi hadhihi sanah al-an la'in. Pada tahun ini terjadilah kisah 3 orang yang meninggalkan diri dan mengikuti Tabuk.
Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Maka dalam perkara mereka turunlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat, dan terhadap 3 orang yang tanggungan menerima mereka hingga apabila bumi terjadi menjadi sempit bagi mereka. Wa fi hadhihi sanah waqat wasatul ghadimah wa ma'as bin Malik Ma'is bin Malik wakala huma jaa ma'tarafan bisanaim faqim sallallahu alaihi wasallam wakala huma jaa qailan. Pada tahun ini pula terjadi kisah wanita Qamidiyah dan Ma'is bin Malik, keduanya datang seraya mengakui berbuat zina. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan had pada keduanya. Mereka berdua datang sambil berkata, wahai Rasulullah, saya melakukan zina, maka sucikanlah saya. Dan dalam masalah wanita Ghanimiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha qad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'atahum wa hal wujidat taubatun afdalu min anjadat binafsiha lillah. Sesungguhnya dia telah membuat dengan taubat yang umpama dibagi antara 70 orang penduduk Madinah pasti mencukupi. Dan adakah ditemukan taubat yang lebih utama daripada dia yang bermurah diri terhadapnya nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi sanah qadal Malik Farasi wa walahu ibni Waron wa fihi muqalah. Pada tahun ini juga Raja Persia terbunuh. Penduduk Persia lalu melantik putrinya Buran sebagai pengganti dalam hal itu. Bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuflihul qaumu walau amrahum ra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada wanita. Wa fi hadhihi sanah hajja Abu Bakar radhiyallahu anhu min nas amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hajat thumma ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ba'da ala ibni Abi Talib ala naqatal adwa wa amarahu an yatawalli nabadalahu wa yaqra ala nasi satrahu surah Bara'ah. Setelah Abu Bakar, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib di atas onta beliau Al-Adba. Dia diutus untuk menangani masalah pemutusan perjanjian dan membacakan permulaan surat Bara'ah. Wa nudiya fi yaumil nahra'ani la yahju ba'dal 'ama masyarik wala yatfau bil bait arayan. Qala al ulama wa kana al sabab fi ba'ath 'ala radhiyallahu anhu ba'da Abi Bakar annahu kana fi arafal arab ala yatawalla aqdal uqud wa naqdiha ila sayyidihim aw rajulan min rahdihim fa ba'atha 'aliyan isa hada alati la yaqulu hada khalafa ma na'rafahu fala na'tibarahu. Ulama berkata pada sebab diutusnya Ali radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar adalah dalam kebiasaan orang-orang Arab tidak bisa menangani pembuatan perjanjian untuk atau memutuskan kecuali pimpinan satu kaum atau seorang dari keberatannya, menghilangkan penghalang tersebut agar orang-orang Quraisy tidak lagi berkata ini menyalahi kebiasaan yang kami kenal, maka kami tidak memperhitungkannya. Wa fi hadhihi sanah Aslim Sayyid jadi baluh min al-yamin Yasirah ibn Abdullah bin Dabali wa fil sahihin annahu qala ma yanbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min da aslamta wala ra'ani ila ladhika wa kana Umar yamhisuhu bi Yusuf hadil amh li farada jamilah wa maka ta'khir islamahu faqad akhadha fi nasr al-islam bi khad afad. Pada tahun ke-10 dari hijrah, pada tahun ini pemimpin Bajilah dari Yaman yaitu Jarir bin Abdullah al-Bajali masuk Islam. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, tidak pula beliau melihatku kecuali beliau tersenyum. Wa fi hadhihi sanah ba'athal Jasirah ibn Abdullah ila takhribi
wa huwa ismu sin'un hasam kanu yuhibbu ilaihi wa yatafuna bihi wa yanharuna 'indahu misabihadi bil Ka'bah walidzalika faqad kanu yasumunahu Ka'bah yaminah fa talaqa wa haraqa bin nar. Pada tahun ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Jarir bin Abdullah untuk merobohkan Zulqalasnah, nama berhala milik kabilah Khas'am. Mereka melakukan ritual haji terhadap berhala tersebut, melaksanakan tawaf dan menyembelih hewan di sampingnya. Mereka menamakannya dengan Ka'bah. Karena itu mereka menamakannya Ka'bah Yamaniyah. Maka Jarir berangkat dan membakarnya dengan api. Wa fi hadhihi sanah ba'atha sallallahu alaihi wasallam Jarirun aidan ila al-yamin falaqi biha dzakala damar min makhluk yamin ila al-islam. Pada tahun ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Jarir untuk kali yang lain ke Yaman. Dia di sana bertemu Zulkala dan Zul Amr yang termasuk raja-raja Yaman. Mereka diajak masuk Islam. Fi hadhihi sanah qadama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fada Bani al-Harith ibn Ka'ab bi ahli Najran di abihim Khalid bin Walid. Pada tahun ini juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam delegasi Bani Harith bin Ka'ab bersama penduduk Najran. Mereka dibawa Khalid bin Walid. Fi hadhihi sanah nazal qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu syahada bainakum. Pada tahun ini juga turun firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian sedang ia wafat akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Wa fi hadhihi sanah ba'atha Furuq bin Amr Jadami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Islami wa hadalahu firasan wa biqalahu kana furuqi darabu an wal ma qadamu lil qatal ansad ablik saratan lil muslimina bi annani salmun li rabbi dumi wa maqami. Sebelumnya Farwah adalah gubernur dari pihak Romawi untuk mengurusi orang Arab yang dikuasainya, dan kediaman Farwah berada di Ma'an. Ketika mereka menghancurkan Farwah untuk dibunuh, dia menembangkan syair, sampaikan pada para pembesar muslimin bahwa sungguh aku pasrahkan tulang belulang dan seluruh tubuhku dari Tuhanku. Wa fi hadhihi sanah Ali bin Abi Thalib ila al-Yamin al-Yaman ba'da Khalid bin Walid wa kana ruju'u Ali radhiyallahu anhu fi syahri Dzul Hijjah mahraman wa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah fil hajjah wada. Pada tahun ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman setelah Khalid bin Walid, kemudian Ali radhiyallahu anhu, kemudian pada bulan Dzul Hijjah seraya berihram, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Makkah dalam rangkaian menunaikan ibadah wada. Faqala Allah sallallahu alaihi wasallam bima ahlalta bima ahla bima bihi nabi wa fi hadhihi sanah ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Yamin aidan ma'a ibni Jabal wa Abi Musa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, bima ahlalta, dengan apa engkau berihram? Ali radhiyallahu anhu menjawab, ahlaltu bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berihram dengan ihram yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhihi sanah Zuhr al-Aswad al-Anasi wa kana kahanan fad'i nubuwah wa malikul yamin wastahfala amrahu walidhalika kharaja Ma'ad bin Jabal wa marabani Musa fi ma'rabi fatalafa bin Nasri atlaq wa arsil sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini pula muncul Aswad al-Ansi. Dia semula adalah dukun ramal lalu mengaku sebagai nabi dan menguasai Yaman. Permasalahan dia kian menjadi besar karena dia berangkatlah Mu'ad bin Jabal dan bertemu Abu Musa di daerah Ma'rib. Keduanya lalu menuju Hadramaut untuk mewaspadai kejahatan Aswad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengutus kepada orang-orang yang tetap kukuh beriman di Yaman untuk bersungguh-sungguh membunuh Aswad. Kana qatalahu bihamati fayaru ahada malik yamin wa kana bani duhuri wa qatalahu nahnu man arba'ata asyru kama dzukara ibni Ahmad fi sadaratihi. Tersebut bahwa masa antara munculnya Aswad dan terbunuhnya ada sekitar 4 bulan sebagaimana diturunkan Ibnu Imad dalam kitab Sadaratnya.
hadhihi sanah, pada tahun ini pula Ibrahim ni Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mariyatul qabidah an sunnah wa ansu. Pada tahun ini pula wafat Ibrahim bin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibu Maryah al-Qibtiyah setelah berumur setahun setengah. Wa fi hadhihi sanah qadama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Adi bin Hatim fa aslim wa hasanal islamahu. Pada tahun ini juga Adi bin Hatim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk Islam dan bagus kualitas Islamnya. Wa fi hadhihi sanah ad'i muslimatul kadib an-nubuwah wa arsil kitaban ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli fi innahu syarikun nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalatah fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam kadibahu wa samahi. Pada tahun ini Muslim al-Kadzab mengaku sebagai nabi dan mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, dan suratnya sesungguhnya dia adalah rekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menjawabnya, mengatakan dia pembohong dan menamainya al-Kadzab. Wa fi hadhihi sanah kanat hajjal wada' wa tamsi hajjatul bala' wal hujjatul Islam. Pada tahun ini juga telah terjadi haji wada, dinamakan juga hajjatul Islam dan hajjatul bala'. Wa qad kharaja Allahu minal Madinah yaumal sabtu fi khamsi baqin min al-syahri Dzul Qa'dah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah pada hari Sabtu 25 Dzulhijjah dalam haji Dzulhijjah. Wa kana ma'ahu fi hadhihi al-hijjah kana nasa'ahu wa ahli midatil halyati wa talafu fi ihramahu. Bersama beliau sallallahu alaihi wasallam seluruh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam berihram. As-sanah al-hadi asyara min al-hijrah, tahun ke-11 Nabi Hijrah. Al-hadi asyara min al-hijrah, tahun ke-11 dari hijrah. Wa fi hadhihi sanah qadama wafadan nakhah wa hum qabilah min al-yamani wa hum akhara wa wafud wa kanu mi'ati rajulan ja'u muslimin wa kanu fihim rajulan yamshi ra'a mara'i ajibah qasaha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ibraha lahu fa kanat kama qala. Pada tahun ini datanglah dengan Nakha, mereka adalah kabilah dari Yaman dan merupakan delegasi terakhir. Mereka berjumlah 200 orang yang datang seraya masuk Islam. Fi hadhihi sana amra sallallahu alaihi wasallam bitajih li asail syami wa ja'ala alaihim asamahu ibn Said Amir. Dia di antara mereka terdapat seorang bernama Zuhair bin Amr. Walakinnahum ta'akharu lawafaqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhabu. Dia melihat hal-hal adab dalam mimpinya yang lalu diceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menakbirkannya. Falamma tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastaghil Abu Bakar ba'da dalama amrun khalafati ilal bitajahim disal asama walamma raja'ahu ba'id nasa fi istibaqal disi hatama yan amran nas au ayyawi alaihim asama qala wa huwa aradisan anfada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala asil wali. Pada tahun ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk menyiapkan pasukan ke Syam dan menjadikan Usama bin Zaid sebagai pembina, tapi keberangkatan pasukan tersebut tertunda karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya mereka belum segera berangkat. Wa fi hadhihi sanah kanat wafat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa fi awwal hadhihi sanah dhahara amru Rasul Sajad banat al-Harats walakin qaumaha asyara alaihi ba'irah musliman kadab awalan. Wa fi hadisan arsala Abu Bakar radhiyallahu an Khalid bin Walid laqatala Talih bin Khawal al-Asadi wa kana an-nabuwah qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini pula Khalid bin Walid memerangi Muslim al-Kadzab dengan perintah dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada peperangan ini orang Islam merasakan kepayahan dan kerusakan yang tidak terbayangkan. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya pada muslimin dan membantu mereka dengan ma'unahnya.
wa fazal muslimun binasril mubin wa kataballahu lahumul majid wa fakhar wal isah wal matkin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin pun mendapatkan kemenangan yang nyata dan ditakdirkan Allah Ta'ala untuk mendapati keagungan, kebanggaan, kemuliaan dan kekuasaan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Waqad waqa'al Sayyid Muhammad bin Alawi al-Makkah al-Husni, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Wallahu a'lam bissawab.